Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dulandini. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 2D. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul mendeskripsikan konsep istihsan dan istishab serta permasalahannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian istihsan. Secara etimologi, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik atau melihat sesuatu yang sebagai baik. Sedangkan menurut istilah usul fikih, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara' menuju hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga. Karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan secara terminologi. Imam Al-Sarhi menyatakan istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Adapun pengertian istihsan menurut istilah sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf, istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali yang jelas kepada ketentuan qiyas khafi atau ketentuan yang kuli kepada ketentuan yang sifatnya istisna'i, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Yang kedua, macam-macam istihsan. Dari definisi-definisi di atas, secara sederhana dapat dikatakan pada hakikatnya istihsan terdiri dari dua macam, yaitu istihsan qiyasi. Istihsan qiyasi ialah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas jali kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada qiyas khafi karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Contohnya, air sisa minuman burung buas adalah suci dan halal diminum, seperti sisa minuman burung gagak atau burung elang. Padahal berdasarkan qiyas jali, sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung buas adalah najis dan haram untuk diminum karena sisa minuman tersebut telah tercampur dengan air liurnya, yaitu mengkiaskan kepada dagingnya. Yang kedua, istihsan istina'i. Istihsan istina'i ialah qiyas dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum kepada ketentuan hukum tertentu yang bersifat khusus. Istihsan ini, bentuk yang kedua ini disebut istihsan istina'i. Yang ketiga, dasar hukum istihsan. Berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 185. Dan hadis Rasulullah yakni Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik agamamu adalah lebih mudah ajarannya, dan sebaik-baik ibadah adalah yang dipahami syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Yang selanjutnya, pengertian istishab. Secara etimologi, istishab berarti meminta kebersamaan atau berlanjutnya kebersamaan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. Istishab menurut bahasa Arab ialah mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih adalah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Yang selanjutnya, macam-macam istishab. Secara umum, istishab dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama istishab hukum al-aqli bi al-ibahat au al-bara'at al-ashliyat. Yang kedua, istishab hukum syar'i bi al-dalil wa lam yakum alil a'la takhayyurib. Sedangkan secara rinci, Abu Bakar Ismail Muhammad Mika membagi istishab ke dalam tiga macam, yaitu yang pertama istishab al-bara'at al-ashliyat, yang kedua istishab al-was al-musbit li al-hukum bata yatubutu khilafu,
Yang ketiga, istishab al-hal al-sabiqat. Dasar hukum istishab. Hanafiyah menyatakan bahwa sebenarnya istihab itu tidak lain hanyalah untuk mempertahankan hukum yang telah ada, bukan untuk menetapkan hukum yang baru. Istihab bukanlah merupakan dasar atau dalil untuk menetapkan hukum yang belum tetap, tetapi ia hanyalah menyatakan bahwa telah pernah ditetapkan suatu hukum dan belum ada yang mengubahnya. Jika demikian halnya, istihab dapat dijadikan dasar hujjah. Contoh, istihab: telah terjadi perkawinan antara laki-laki A dan perempuan B. Kemudian mereka berpisah dan berada di tempat yang berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah itu, maka B ingin kawin dengan laki-laki C. Dalam hal ini, B belum dapat kawin dengan C karena ia telah terikat tali perkawinan dengan A dan belum ada perubahan hukum perkawinan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang ada hukum yang telah ditetapkan, yaitu tetap sahnya perkawinan antara A dan B adalah hukum yang ditetapkan dengan istihab. Selanjutnya, perbedaan pendapat ulama tentang istihab. Para ulama ushul fikih seperti dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra sepakat bahwa 3 macam istihab yang disebut pertama di atas adalah sah dijadikan landasan hukum. Mereka berbeda pendapat pada macam yang keempat, yaitu istihab wal was. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa istihab al-was dapat dijadikan landasan secara penuh, baik dalam menimbulkan hak yang baru maupun dalam mempertahankan haknya yang sudah ada. Yang kedua, kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa istishab al-was hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada, bukan untuk menimbulkan hak yang baru. Selanjutnya, syarat dan rukun istishan dan istihab. Yang pertama, syarat dan rukun istishan. Dalam penetapan hukum istishan ini para ulama fikih menetapkan persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah, dalil-dalil kuli dan juz'i yang qat'i, urut dan dalilnya dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat dan menolak kemudaratan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakan. Yang ketiga, kemaslahatan tersebut bersifat umum. Pelaksanaan tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Yang kedua, syarat rukun istishab. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan istihab memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya. Yang kedua, perubahan hukum yang ada hanya dapat terjadi jika terdapat dalil yang mengubahnya. Yang ketiga, hukum yang ditetapkan dengan yakin itu tidak akan hilang oleh hukum yang ditetapkan dengan ragu-ragu. Yang selanjutnya, perbedaan pendapat tentang istishan dan istishab sebagai sumber dan metodologi. Yang pertama, kedudukan istishan sebagai sumber dan metodologi. Terdapat beberapa pendapat ulama usul fikih dalam menetapkan istishan sebagai salah satu metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara'. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah, istishan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Alasan mereka adalah: yang pertama,
ayat-ayat yang mengacu kepada mengangkatkan kesulitan dan kesempatan dari umat manusia, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Yang kedua, Rasulullah dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam maka di sisi Allah juga baik. Kedudukan istishab sebagai sumber dan metodologi. Para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang kehujatan istishab ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Pertama, menurut mayoritas mutakalimin ahli kalam, istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukumnya ditetapkan pada masa lampau menghendaki tidak adanya dalil. Secara sederhana, menurut para ulama usul fikih berbeda pendapat tentang kehujahan istihab ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan suatu kasus yang dihadapi. Yang pertama, menurut ulama mutakalimin ahli kalam, istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang harus pula berdasarkan dalil. Yang selanjutnya menguraikan beberapa permasalahan yang ditetapkan melalui istishad dan istishab. Yang pertama, permasalahan yang ditetapkan melalui istishad. Yang satu, mewakafkan sebidah tanah pertanian. Yang kedua, sisa minuman burung buas. Yang ketiga, hukum potong tangan pada waktu paceklik. Yang keempat, memperjualbelikan barang yang belum ada wujudnya. Yang kelima, kasus pemandian umum. Yang keenam, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Yang ketujuh, kerusakan barang. Yang ke-8, penentuan harga pada saat melakukan jual beli. Yang ke-9, makan atau minum saat puasa karena lupa. Yang ke-10, sumur yang kejatuhan najis. Yang kedua, permasalahan yang ditetapkan melalui istishad. Yang pertama, mempertahankan wudu. Yang kedua, pewarisan orang yang hilang atau al-maqut. Yang ketiga, berwudu karena apa yang keluar dari selain dua jalan. Yang keempat, talak setelah terjadinya ila. Sampai di sini presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.